kita lanjut ke struktur anatomi dari batang. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini adalah batang monokotil. Yang ini adalah batang dikotil. Ya, ini dikotil. Ini batang monokotil. Nah, ini jika batang itu kita potong secara melintang akan tampak bentuknya itu seperti ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dari sini kita lihat ya, jelas ada perbedaan antara batang monokotil dengan batang dikotil. Nah, perbedaannya kita lihat di sini tuh ada kayak lingkaran bulat-bulat seperti ini tuh yang dia tersebar itu acak, ya kan? Persebarannya itu secara acak. Sedangkan di sini tuh persebarannya itu teratur. Itu dia, kita lihat nih. Dan di sini itu ada garis-garis nih seperti ini. Gitu. Nah, kita mulai nih dari luar. Nah, bagian terluar sama seperti akar, pada batang juga ada epidermis. Ya, kulit luar fungsinya sama, berfungsi sebagai pelindung dari si batang. Nah, kutikula nih kalian lihat bagian terluar kutikula. Kutikula itu adalah modifikasi dari epidermis. Ya, fungsinya juga sama, berfungsi untuk melindungi. Kutikula ini biasanya bagian paling luar dari si batang itu. Itu adalah kutikula. Ya, kemudian masuk ke korteks. Nah, ini dia korteks. Nah, korteks ini adalah pengisi ruang ini. Kemudian lanjut ke perisikal. Nah, perisikal sama seperti akar kemarin, ya juga berfungsi untuk pembentukan percabangan. Kalau batang itu ada cabangnya, ya udah tumbuhnya itu dari si perisikal ini tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perbedaan yang paling menonjol antara monokotil dan dikotil. Nih, lihat ya. Yang ini, yang bulat-bulat ini adalah pembuluh vaskular. Ya, di mana di dalam pembuluh vaskular ini terdapat jaringan pengangkut, xilem, dan floem. Nah, pada dikotil itu ada lingkaran seperti ini, ada seperti lingkaran kayak ini, kemudian nanti pembuluh vaskularnya ini akan mengikuti si lingkaran ini tadi. Ya, sedangkan pada monokotil itu nggak ada lingkaran. Sehingga pembuluh vaskularnya itu dia tersebar secara acak, ya, tidak teratur. Nah, kita lihat jika ini kita perbesar itu akan tampak seperti ini. Yang bagian yang warna biru ini adalah floem, sedangkan warna merah ini adalah xilem. Ya, ingat aja kalau floem itu akan selalu menghadap keluar, sedangkan xilem itu akan selalu menghadap ke dalam. Sama dikotil juga, yang ini bagian terluarnya, yang ini bagian luarnya ini floem, sedangkan yang ini itu xilem. Ya. Nah, kalau pada dikotil itu ada batas nih. Nih ada satu garis yang membatasi antara xilem dan floem, ya. Nah, yang ini itu adalah kambium. Apa fungsi dari kambium ini? Nah, pada dikotil dia mengalami dua pertumbuhan, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, jika tumbuhan itu makin tinggi, berarti dia mengalami pertumbuhan primer. Sedangkan jika tumbuhan itu batangnya itu makin lama makin lebar, diameternya itu makin lebar, berarti dia mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, itu kerjaannya si kambium. Nah, jadi untuk pelebaran batang itu kerjaannya si kambium untuk pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi sebelumnya ya, yang ini itu adalah xilem primer, yang ini itu adalah floem primer. Nah, ketika kambium ini mengalami pertumbuhan, ya, dia mengalami pertumbuhan. Nah, dia akan tumbuh ke dalam. Ya, ketika dia tumbuh ke dalam, dia akan membentuk xilem sekunder. Jika dia tumbuh keluar, dia akan membentuk floem sekunder. Nah, jadi lama-lama nih si kambium ini akan lama-lama makin banyak. Nah, bertumbuh dia makin banyak. Jadi nggak cuma satu garis lagi nih, makin lama makin tumbuh 2 garis, 3 garis. Nah, inilah yang menyebabkan ini si batang ini lama-lama tuh makin lebar gitu ya. Jadi nanti floem itu akan makin tumbuh ke arah sini, tuh makin ke sini, sedangkan xilem tuh makin ke sini gitu. Jadi terjadinya pelebaran batang. Nah, itulah dia perbedaan antara batang dikotil dengan batang monokotil. Gitu dia.